Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan variabel acak dan distribusi probabilitas kontinu dalam teknik sipil. Next, variabel acak kontinu. Menurut Sheldon M. Ross tahun 2004, variabel acak yang memiliki fungsi kepadatan peluang atau probability density function atau PDF, sehingga peluang suatu nilai tertentu adalah 0 dan peluang dihitung pada suatu interval nilai. Menurut Ronald E. Walpole tahun 1986, variabel acak kontinu adalah variabel yang dapat mengambil setiap nilai dalam suatu selang bilangan real dan distribusi peluangnya dinyatakan melalui fungsi kepadatan. Menurut Richard Johnson and Dean W. Wilson tahun 2007, variabel acak kontinu adalah variabel yang diasosiasikan dengan hasil pengukuran seperti tinggi, berat, waktu, atau suhu yang dapat mengambil nilai apapun dalam suatu interval. Menurut William Mendenhall, Robert G. Beaver, dan Barbara M. Beaver tahun 2011, variabel acak kontinu adalah variabel yang mempunyai kemungkinan mengambil nilai tak terhingga banyaknya dalam suatu interval sehingga peluang ditentukan melalui luas di bawah kurva fungsi kepadatan. Jadi kesimpulannya variabel acak kontinu adalah nilai-nilai dalam suatu interval kontinu pada garis bilangan real. Nah, dalam fungsinya ada fungsi distribusi kumulatif. Dalam variabel acak kontinu, fungsi distribusi kumulatif adalah fungsi yang menunjukkan peluang bahwa suatu variabel acak kontinu X bernilai kurang dari atau sama dengan suatu nilai tertentu. Kalau dari fungsi distribusi probabilitas atau PDF, untuk menelusuri kontinu yang tak terhingga. Dalam variabel acak kontinu, peluang untuk tepat pada satu angka adalah 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada konsep distribusi normal. Distribusi normal adalah konsep penyebaran data kontinu, di mana sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata, dan semakin sedikit data yang berada jauh dari rata-rata. Selanjutnya, di sini ada definisi distribusi normal. Yang pertama, menurut Walpole, tahun 2017, distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu yang berbentuk kurva lonceng dan bersifat simetris. Lalu menurut Riola, pada tahun 2018, pada distribusi normal, nilai min, median, dan modus berada pada titik yang sama sehingga distribusi memiliki bentuk yang seimbang di kedua sisi. Yang ketiga, menurut Montgomery dan Ranger pada tahun 2018, distribusi normal ditentukan oleh dua parameter utama, yaitu min sebagai pusat distribusi dan standar deviasi sebagai ukuran penyebaran data dari rata-rata. Selanjutnya, lalu di sini ada teori distribusi normal. Teori distribusi normal menjelaskan bahwa banyak fenomena alam dan hasil pengukuran mengikuti pola distribusi normal. Distribusi normal ini memiliki karakteristik min sama dengan median sama dengan modus, luas kurva 1 dalam kurun 100%. Selanjutnya ada berlaku aturan empiris juga, 68% data berada pada rata-rata mu ditambah atau dikurangi satu simpangan baku atau sigma, lalu 95% data berada pada rata-rata mu ditambah atau dikurangi dua simpangan baku atau sigma, lalu 99,7% data berada pada mu ditambah atau dikurangi tiga simpangan baku atau sigma. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk Z-score atau skor baku adalah ukuran statistik yang menunjukkan posisi suatu nilai terhadap rata-rata suatu distribusi dalam satuan simpangan baku atau standard deviation.
Menurut Walpole et al. Tahun 2017, Z-score itu digunakan untuk mentransformasikan suatu data sehingga dapat dibandingkan pada distribusi normal standar yang memiliki rata-rata nol dan simpangan baku satu. Untuk rumus mencari Z-score itu seperti ini, yaitu dari nilai data dikurang dengan mean, lalu dibagi dengan standar deviasi. Ini ada dua, ya jika misalkan yang satu ini main yang menggunakan populasi, yang satunya adalah main jika kita datanya itu adalah sampel. Untuk keterangan dari tandanya itu seperti ini, Z sama dengan Z-score, X sama dengan nilai data, ini sama dengan main populasi, ini sama dengan standar deviasi, ini sama dengan main sampel, dan S ini sama dengan standar deviasi sampel. Lalu untuk hubungan Z-score dengan distribusi normal. Z-score itu merupakan nilai yang menunjukkan posisi suatu data terhadap rata-rata dalam satuan simpangan baku. Nah, setelah data diubah menjadi Z-score, setiap nilai itu dapat dipetakan ke dalam kurva distribusi normal standar yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku satu. Ini adalah contoh untuk dari kurva distribusi normal. Dengan untuk interpretasi dari Z-score itu sendiri adalah Z-score itu digunakan untuk mengetahui posisi suatu data terhadap rata-rata dalam satuan simpangan baku, satu standard deviation. Untuk nilai Z positif itu menunjukkan bahwa data itu berada di atas rata-rata. Sedangkan nilai Z negatif itu menunjukkan data berada di bawah rata-rata. Nah, untuk cara membaca nilai Z itu seperti ini. Jika Z sama dengan nol, berarti data tepat pada rata-rata. Apabila Z positif, berarti data berada di atas rata-rata. Apabila Z negatif, data berada di bawah rata-rata. Semakin besar nilai Z, maka itu semakin jauh posisi data dari rata-rata. Dan apabila Z itu lebih besar dari 3, data sangat jauh dari data rata-rata dan diduga merupakan outlier. Dan ini adalah jika kita menjadikan interpretasi Z-score itu dalam tabel itu seperti ini, Z kurang dari 0, maka posisi dia di bawah rata-rata, dan interpretasinya itu adalah lebih kecil dari rata-rata, Z sama dengan 0 itu data tepat di rata-rata dan nilai sama dengan rata-rata. Kalau untuk Z lebih dari 0 itu di atas rata-rata dan nilai lebih besar dari rata-rata. Apabila Z sama dengan min satu, maka satu standar deviasi di bawah rata-rata, interpretasinya itu adalah masih termasuk data normal. Dan apabila Z sama dengan satu, nah itu saat sama dengan satu SD di atas rata-rata. Interpretasinya itu adalah masih termasuk data normal. Lah, lalu apabila Z kurang dari Z kurang dari negatif 3 atau Z lebih dari 3, maka posisi data itu sangat jauh dari rata-rata. Sehingga interpretasinya itu merupakan outlier. Untuk fungsi Z-score itu sendiri, menurut Montgomery dan Rounger pada tahun 2018, Z-score digunakan untuk yang pertama menentukan posisi suatu data terhadap rata-rata, kemudian menghitung probabilitas pada distribusi normal, kemudian membandingkan data dari skala yang berbeda, lalu mengidentifikasi data ekstrim atau outlier, lalu dan menjadi dasar sebagai berbagai analisis statistik termasuk uji hipotesis. Untuk selanjutnya, ini adalah contoh studi kasus yang coba kami eh, kerjakan dan kami buat. Jadi ada seorang quality control engineer itu pada proyek pembangunan gedung melakukan pengujian kuat tekan beton umur 28 hari terhadap 15 benda uji untuk dengan datanya itu seperti ini. Nomor 1 27,8, nomor 2 28,5, nomor 3 29,1, 4 29,7 dan seterusnya. Sehingga setelah dirata-rata menggunakan rumus average ini didapatkan 30,65. Sedangkan untuk standar deviasinya sendiri dengan menggunakan rumus di Excel STDF ini didapatkan 1,48. Setelah kita menemukan data ini, lalu kita mencari Z-score dengan menggunakan rumus tadi, yang mana X dikurangi dengan eh, nilai mu ini, lalu dibagi dengan standar deviasi. Sehingga didapatkan, misal contohnya kita masukkan 7,8, dikurangi dengan rata-rata 30,65, dibagi 1,48 atau standar deviasinya, maka didapatkan nilai negatif 1,924. Lalu kita tarik dari rumus Excel ke bawah ini, didapatkan nilainya masing-masing Z-score-nya seperti sekian. Lalu setelah kita menemukan Z-score, kita akan mencari probabilitas itu dengan menggunakan rumus norm, titik S, titik distribusi, lalu F3 itu bagian Z-score dengan true. Sehingga untuk masing-masing ini didapatkan nilai probabilitasnya sekian. Jika contohnya yang di nomor satu ini dibacanya itu sebesar 2,7% hasil produksi diperkirakan memiliki kuat tekan
eh, lebih dari sama dengan 27 kurang dari maaf kurang dari sama dengan 27,8 MPa. Nilai ini masih berada di bawah rata-rata. Sedangkan untuk yang contoh ini sebesar 54,1% hasil produksi diperkirakan memiliki kuat tekan kurang dari sama dengan 30,8 MPa, sehingga menandakan nilai berada di atas rata-rata. Baiklah, berikut cara dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama, masukkan data pada variabel view. Lalu kedua, masukkan data kuat tekan beton pada data view. Ketiga, pilih graphs, lalu klik historis. Lalu pada jendela historis, masukkan data kuat tekan pada variabel, centang display normal curve, lalu klik OK. Selanjutnya, dari studi kasus ini, hasil interpretasi histogram didapat. Histogram memperlihatkan penyebaran data yang relatif simetris di sekitar rata-rata, yaitu 30,65 MPa, dan mengikuti bentuk kurva lonceng atau bell curve. Hal ini menunjukkan bahwa hasil visual data memiliki kecenderungan mengikuti distribusi normal. Selanjutnya langkah selanjutnya pada tab Analyze, pilih Deskriptif Statistik, lalu klik Explore. Pada jendela Explore, masukkan data kuat tekan pada Dependent List, pilih Plots, lalu centang Normality Plots with Test, klik Continue, lalu klik OK. Dari hasil tersebut, didapat nilai Test of Normality, di mana hipotesisnya H0 adalah data kuat tekan beton berdistribusi normal, H1 adalah data kuat tekan beton tidak berdistribusi normal. Karena nilai dari signifikansi Shapiro-Wilk didapat sebesar 0,991, lebih besar dari 0,05, maka kita mendapat nilai H0 diterima, artinya data tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Kesimpulannya, pertama, berdasarkan perhitungan menggunakan Microsoft Excel, nilai Z-score dari 15 sampel berada pada rentang negatif 1,924 hingga 1,590, yang menunjukkan bahwa seluruh data masih berada dalam rentang distribusi normal dan tidak terdapat nilai ekstrim atau outlier. Yang kedua, nilai probabilitas kumulatif yang dihitung dengan fungsi distribusi normal meningkat seiring bertambahnya kuat tekan beton. Ketiga, histogram yang dibuat menggunakan SPSS menunjukkan pola menyerupai kurva lonceng atau bell curve, sehingga secara visual mendukung asumsi distribusi normal. Keempat, hasil uji normalitas Shapiro-Wilk memberikan nilai signifikan 0,991, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima. Dengan demikian, data kuat tekan beton berdistribusi normal. Berikut adalah daftar pustaka yang kami dapat. Baik, sekian. Terima kasih. Berikut adalah hasil paparan yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.